Halo semua, dengan Jurnal Teknik di sini pada kegiatan servis kali ini Jurnal Teknik kedatangan TV plasma 50 inch dengan merek Samsung. Untuk tipenya yaitu PS50C430A1. Untuk kerusakannya sendiri yaitu LED blinking atau berkedip sebanyak 5 kali. Untuk kedipan LED-nya bisa kita hitung ya sama-sama. Di situ posisi standby 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebanyak 5 kali ya. Nah, di sini untuk kasus LED blinking sebanyak 5 kali itu kerusakannya biasanya pada bagian Y main ataupun Z main. Langsung saja ya ke tahap proses pembongkaran casing TV. Buka semua baut-baut yang terpasang pada casing. Setelah casing terbongkar, bisa kita lihat untuk bagian-bagiannya ya. Di situ yang pertama ada power supply, terus yang kedua itu ada bagian Y main, terus yang papan board yang sebelah kiri yang panjang itu disebutnya Y drive atau buffer. Kemudian yang paling bawah itu ada export, terus yang paling kanan itu ada Z main, terus kemudian di bawahnya jet main yaitu mainboard, dan di tengah-tengah ada rangkaian kecil yaitu T-code board. Ini adalah test point tegangan PS, di situ terlihat ya. Kemudian ada tegangan PA-nya itu test pointnya, dan di sini acuan tegangan dari masing-masing poin ya. Ada tegangan PS, PA, PSC dan lain-lain ya. Itu ada tertera. Posisi pertama ya, kabel AC sudah dicolokkan ke listrik. Kita lanjutkan ya ke tahap pengecekan. Di situ ada kita cek tegangan PA dan tegangan PS. Bila mana tegangan PA ataupun tegangan PS drop, dapat dipastikan rangkaian power supply ada kerusakan. Kita pastikan lagi. Kita coba cabut beban untuk rangkaian jet main ya. Perlu diperhatikan di sini kabel AC sudah saya cabut sebentar, kemudian dicolokkan lagi. Terlihat tegangan PS maupun tegangan PA masih 0 volt. Perlu diketahui untuk tegangan PS yaitu tegangan untuk menyuplai bagian Y main maupun Xboard, kemudian jet main. Dan untuk tegangan PA yaitu tegangan untuk menyuplai bagian sustain ya. Kita lanjutkan ya untuk pengukuran power supply. Di situ saya pengukuran di bagian elko, kita ukur bolak-balik harus nyambung sebelah. Posisi apometer dikali 1. Di sini pengukuran elko bagus ya, tidak nyambung. Langkah selanjutnya kita ke bagian pin standby ya. Di situ pin standby harus ada tegangan 5 volt. Jika pin standby ada tegangan 5 volt, maka kita lanjutkan ke pin PS on ya. Di situ ada tulisan PS on. Nah, PS on maka kita jumper ke grounding untuk menghasilkan atau mengaktifkan tegangan 5,3 volt dan tegangan 15 volt. Selanjutnya kita colokkan ya power supply ke listrik. Setelah itu kita cek untuk pin standby nya, pastikan di pin standby tegangan harus ada 5 volt. Posisikan apometer di skala 10 volt ya. Itu kita cek pin standby nya. Kita lihat di apometer ya, di situ ada tertera ya tegangan 5 volt.
Kemudian kita cek untuk pin PSON nya, di situ ada tegangan sekitar 3,5 volt ya. Nah, setelah itu kita siapkan kabel jumper, kita matikan dulu power supply-nya, kita siapkan kabel jumpernya bagian PSON ya, kita jumper bagian PSON ke bagian pin grounding untuk mengaktifkan tegangan 5 volt dan 15 volt. Di situ saya sudah jumperkan ya untuk pin PSON-nya ke grounding. Kita cek ya untuk tegangan 5 voltnya. 5 volt di situ sudah ada ya tegangan 5 volt. Kemudian kita cek tegangan 15 voltnya apakah sudah keluar. Kita posisikan apometer di skala 50 ya. Di situ ada ya keluar 15 volt. Kita bisa lihat ya di situ 15 volt sudah keluar. Kita cabut dulu untuk power supply-nya. Selanjutnya kita untuk mengecek tegangan PSON ya. Di situ tegangan kita ambil pin PSON, kita jumperkan ke 5 volt. Di situ saya siapkan jumper PSON ya, PSON ke 5 volt. Kita jumperkan pin PSON ke 5 volt, maka akan menghasilkan atau mengaktifkan tegangan PA dan PS. Kita siapkan juga untuk mengaktifkan tegangan PS, kita kasih beban ya, beban lampu dop atau lampu pijar sebesar, kalau ini saya memakai lampu dop sebesar 40 watt ya. Kita hubungkan lampu dopnya ke bagian pin PS, tegangan PS. Di sini power supply sudah saya solder ulang ya untuk bagian kaki-kaki komponen yang retak. Kita sambungkan ya lampu pijarnya atau lampu dopnya ke bagian pin PS. Satu ke grounding, satunya lagi ke positif tegangan PS ya. Setelah itu colokan power supply-nya ya ke listrik. Kita ukur tegangan PS, di situ tertera tegangan sekitar 207 ya. Itu saya skalanya memakai skala 1000, dan kita ukur lagi untuk tegangan PA-nya. Situ ada pin PA. Kita coba ukur untuk pin PA-nya harus keluar tegangan sekitar 55 volt ya. Posisikan skala ampermeternya pada skala 250 ya. Itu keluar tegangan sebesar 55 volt. Untuk tegangan drop ya, di situ power supply diakibatkan oleh solderan retak ya di bagian kaki komponen. Di sini tegangan PS dan PA-nya keluar ya, namun di situ tegangan PS keluar 214 tapi langsung drop, dan tegangan PA-nya juga keluar sebentar sekitar 55 volt dan kemudian drop. Di sini disebabkan oleh rangkaian jet main-nya ya, ada kerusakan. Kita bongkar ya blok bagian jet main. Buka semua baut yang menempel pada papan baut jet main. Jangan lupa ya untuk soketnya dibuka juga. Sebelum perbaikan jet main, kita pastikan untuk bagian ground layar tidak terputus ya. Di sini hasil pengukuran groundingnya masih nyambung ya, masih bagus.
Kita lanjutkan ke proses perbaikan Jetmain. Di situ saya coba ukur bagian elko ya. Kita posisikan untuk apometernya kali 1 dan bolak-balik di plus minusnya. Jika rangkaian bolak-balik nyambung, kok dapat dipastikan rangkaian ada yang short. Di situ tadi bisa kita lihat untuk di apometer pada posisi kali 1 di elko bolak-balik ya, yang menandakan ada short di komponen. Biasanya yang short itu bagian pad ataupun IGBT-nya. Bisa diperhatikan ya, di situ ada dua bagian rangkaian pad IGBT. Di situ terhubung dengan jemperan. Saya coba buka jemperannya. Saya coba ukur lagi ya setelah jemperan dibuka. Nah, dan ternyata masih short ya, ada yang short. Kemudian setelah jemperan saya coba ukur, di situ padnya masih dalam keadaan bagus. Berarti permasalahan ada pada bagian rangkaian sebelumnya ya, sebelum jemperan. Nah, di situ bisa kita lihat ya, saya sedang mengukur bagian pad yang satunya lagi, dan di situ menandakan ada yang konslet. Nah, di sini bisa kita lihat, nah itu posisi padnya sama diodanya ya di situ. Nah, itu kan ada beberapa dioda dan pad IGBT-nya. Nah, itu yang kaki 3 pad IGBT, kemudian yang kaki 2-nya itu dioda. Nah, yang sebelah kanannya juga sama, di situ pad IGBT dan sebelahnya dioda. Kita coba cabut ya komponen yang short tadi. Kita coba cabut satu persatu, dicabut. Ini adalah penampakan komponennya ya setelah kita cabut. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi pada bagian elko-nya. Di situ posisikan apometer pada kali 1. Kemudian kita ukur pada elko, pastikan di elko sudah tidak short ya. Di situ kita bisa lihat jarum apometer tidak bergerak sama sekali ya, yang menandakan berarti tidak ada kerusakan lagi setelah komponen dicabut. Setelah itu kita lanjutkan pengukuran komponen. Pastikan kembali komponen benar-benar short. Di sini saya coba ukur bagian dioda ya. Dioda yang kaki 2 diukur pada posisi kali 1. Pastikan jika dioda dalam keadaan baik harus nyambung sebelah ya, jangan nyambung bolak-balik. Di situ kita bisa lihat jarum nyambung sebelah. Kemudian lanjutkan lagi pengukuran ke bagian IGBT. Nah, di situ kita bisa lihat bagian IGBT-nya short. IGBT-nya kita lanjutkan kembali bagian IGBT short juga ya. IGBT selanjutnya itu short. Lakukan lagi pengukuran pada dioda. Ukur bolak-balik seperti biasa, pastikan harus nyambung sebelah.
Terakhir dia masih di dioda, ukur lagi, pastikan harus nyambung sebelah. Untuk kesimpulannya berarti yang rusak adalah komponen IGBT-nya ya. IGBT-nya ada dua komponen yang rusak dan diodanya masih dalam kondisi bagus. Ini dia tersangkanya yang menyebabkan short ya, dengan nomor RJP30E2. Setelah itu kita lanjutkan pergantian komponennya ya. Bisa kita lihat di situ komponen sudah saya pasangkan ya. Setelah semua komponen terpasang, kita lakukan lagi pengukuran pada bagian elko supply-nya ya. Di situ bisa kita lihat setelah pergantian komponen, pengukuran pada kaki elko tidak short lagi ya, yang menandakan berarti rangkaian sudah normal, tidak ada yang short. Selanjutnya kita pasang lagi bagian jetmine-nya ke tempat semula ya. Pastikan baut terpasang, kemudian soket-soketnya dipasangkan juga ya. Setelah rangkaian jetmine terpasang, kita lakukan pengukuran pada tegangan PS, colokan kabel listrik. Di situ bisa kita lihat ya untuk tegangan PS-nya apakah normal atau tidak. Di situ bisa kita lihat untuk tegangan PS-nya normal ya 207. Kemudian kita cek lagi tegangan PA-nya sudah normal, kita colokan ya, keluar 55 volt listrik ya. Jika TV berarti menandakan normal, rangkaian jetmine akan terlihat di situ tikon akan berkedip ya, menandakan televisi sudah normal, sudah bisa menampilkan gambar. Nah, bisa kita lihat ya di sini apakah gambarnya muncul atau tidak. Alhamdulillah ya, di sini muncul langsung gambarnya normal, tidak ada bergaris ataupun yang lainnya. Sekian video kegiatan servis kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Silahkan tulis di kolom komentar sehingga menjadi bahan pembelajaran kami menjadi lebih baik. Dan jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.